Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tahu dari mana asalnya, Ustaz. Gelarnya bisa beda-beda. Di Kalimantan guru, ke Sumatera tuan guru, ke Jawa kiai, macam-macam gelarnya. Ada mama, lain-lain lah. Kalau sudah banyak yang muncul makin aneh, itu artinya ulama yang betulan makin sedikit. Seujug-ujug kita belajar sampai takbir, belum pernah ada dari tafsir, dari hadis, keterangan dari Nabi yang bisa video callan dengan malaikat. Itu kalau anda ngaji hadis Muslim 9 jilid syarah Imam Nawawi, baca jilid pertama nomor hadis ke-12, itu kita bisa ikutan bingung karena kalimat nabinya, au kama qala sayati alaikum unasun au zamanun au kama qala sallallahu alaihi wasallam, akan tiba nanti satu masa ada sekelompok orang tiba-tiba diustadkan, diulamakan, jadi acuan, yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Nanti tiba-tiba ngasih komentar itu bikin anda bingung. Komen nabinya, jangankan anda yang bingung, orang dulu pun kalau dengar ikutan bingung. Itu Abu Jahal kalau dengar bisa video call sama malaikat, ikutan bingung itu. Maka pesan Nabi, iyyakum wa iyyahum, kalau ada yang demikian, sudah tidak usah banyak diberi panggung, cukup diabaikan saja, tinggalkan saja, cari orang-orang yang kualifikasinya betul-betul punya ilmu. Sekarang yang aneh itu, kalau yang ngaku itu banyak, jangan aneh karena nabinya menyampaikan demikian. Termasuk yang mengaku nabi, kata Nabi, la nabiyya ba'di, tidak akan ada nabi setelah saya. Mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya, akan ada nabi mengaku setelah saya. Ngaku-ngaku nabi maksudnya. Akan ada orang mengaku nabi setelah wafatnya saya. Maka kalau ada yang begitu cukup katakan, nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad wafat. La nafyi nehi. Jadi kalau ada orang ngaku nabi, tidak usah aneh. Yang aneh itu kalau selalu ada pengikutnya. Di Banjarbaru ada nggak? Di Jawa itu sampai sekarang kurang lebih 30 yang sudah mengaku nabi. IM, pelatih bulu tangkis, ngaku nabi. Tangkap sama polisi kita. Ditanya, kenapa anda mengaku nabi? Saya ke Bogor pak, dapat wahyu. Nah bayangkan, orang ke Bogor dapat talas, dia wahyu. Ada levelnya agak tinggi dikit, ngakunya malaikat. Zaman dulu dia minta izin sama gubernur Jakarta yang tempo dulu untuk mendaratkan Jibril di Monas. Diamankan juga sama polisi kita, polisi kita dukung tuh, jangankan teroris, malaikat tangkap tuh. Dihukum 6 tahun, sudah meninggal sekarang. Nah itu yang aneh-aneh itu, kalau muncul tidak usah aneh. Yang aneh itu setiap muncul ada pengikutnya. Ini kita sudah paham, ini kan nggak mungkin terjadi. Mengontrol, mengendalikan neraka, video call dengan malaikat, baru menyapa bidadari di surga. Ya untuk sekedar hiburan sih nggak apa-apa. Tapi kalau ada pengikutnya itu yang repot. Ntar habis ini video saya dipotong nih, ya, lihat aja nanti. Ntar lihat aja nanti tuh. Karena ada kontainer tuh, pembuat konten. Ya sekarang karena ngajinya nggak pakai sorab nahu lagi, pakai YouTube. Taba ya tubu YouTuban. Fasbaka yu Facebookan. Instagram ya Instagramu Nah itu akhirnya kualitasnya begitu. Qurannya nggak dipakai, muncullah mulai banyak masalah, silaturahim terputus. Padahal rumus Qurannya jelas, Quran surah 4 ayat 140, paling kiri sebelah bawah di mushaf tuh. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Kalau ada orang aneh-aneh bawa ayat Al-Qur'an, saya mau bacakan ayat nih, mana mushaf? Wa yustahza'u biha, atau mengolok-olok ayat Al-Quran, dia tidak paham dengan Quran, bicara Quran, penjelasannya aneh, tidak bisa dipahami indahnya bahasa Al-Quran.
fala taq'udu ma'ahum. Anda nggak usah mencela, tidak usah menghina. Cukup kata Quran, tinggalkan aja, karena itu nggak penting. Kalau Anda orang penting akan menjauhi yang tidak penting. Mencela yang sudah tercela itu tidak ada kerjaan. Jadi tidak harus diberikan panggung, jangan difasilitasi. Kalau punya karya gak usah dibaca, kalau ada ceramah tidak usah disimak, tinggalkan. Kenapa demikian? Saking rahmannya Allah, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai dia sadar karena tidak ada pengikutnya, kosong, sepi, taubat dia, kembalilah ke jalan yang benar. Innakum idzam mithluhum, kalau Anda lama-lama nyimak, Anda terus ikuti, Anda lama-lama seperti itu. Anda koleksi videonya, besok-besok Anda makoli-makoli juga tuh. Cukup tinggalkan, lalu doakan, minta kepada Allah kebaikan. Itu contoh. Pertanyaan sekarang, masanya sudah hadir belum? Kejadiannya ada enggak? Naik di atas itu. Ini ilmunya yang ada dikit nih, dikit. Tapi ada ilmu baru belajar tapi tidak paham sanad, belum sampai fikih, tidak mengerti maksud ayat ini kemana, secara bahasa apa, secara riwayat apa, pokoknya secara teksnya begitu dipahaminya. Maka ini juga musibah, karena akan tiba satu masa golongan orang-orang datang mengatakan ini yang benar, yang itu salah, sehingga mengeraslah hatinya, terpecah silaturahimnya. Sebabnya sederhana, karena ilmu yang tidak tuntas. Contoh, masih ada waktu? Di Bekasi, tahu Bekasi? Nah, orang bilang planet lain katanya. Lampu merah sonoan dikit tuh. Ini kisah nyata, saya alami sendiri. Suami istri, ayah ibu, datang menghadap pagi untuk konsultasi. Wajah keduanya cemberut. Ternyata bukan masalah dunia, bukan masalah rumah tangga, persoalannya justru seputar sholat. Suami pulang kerja dari Jakarta, macet, pulang nyampe rumah ketinggalan jamaah di masjid, sholat di rumah. Begitu beliau i'tidal sami'allahu liman hamidah, lantas mau sujud. Saat sujud itulah istri melihat ternyata yang saat sujud yang turun lututnya duluan. Saya contohkan, sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, dan seterusnya, turun lutut dulu begini, ya. Istri melihat, begitu melihat, selesai salam tanpa muqaddimah, ini masalahnya. Langsung mengatakan, papa tadi sholatnya salah. Suami bertahan, karena di Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan, di rumah tangga itu yang mimpin suami, istri berpartner. Apa ciri khas pemimpin? Ciri khas pemimpin tidak ingin dipimpin, jarang menerima saran, senang menerima masukan. Ini masuk tanpa muqaddimah mengatakan papa sholatnya salah, langsung defense. Salah kenapa mah? Harusnya tadi papa akan sujud telapak tangan dulu, bukan lutut. Jadi dalam pemahaman istri, turun ini telapak dulu, baru kemudian lututnya nyusul. Suami karena tidak ingin kehilangan gengsi juga mengatakan, mama yang nggak baca hadisnya. Padahal dua-duanya nggak baca. Saya tahu karena besoknya datang bercerita tentang itu. Problemnya yang istri ngaji di Ustadz A, yang suami ngaji di Ustadz B. Begitu datang saya sampaikan, Pak Ibu, yang di soal ini ada di satu kitab yang sama. Yang pakai lutut, pakai telapak tangan ada di Sunan Abu Daud. Yang pakai lutut nomor hadis 838, nih kitabnya paling kanan sebelah bawah, riwayat Wa'il bin Hujur. Yang pakai telapak tangan riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah, nomor hadis 840 sampai 841, nih kiri atas. Jadi yang pakai lutut riwayatnya kama qala sallallahu alaihi wasallam, idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil falyadha rukbatai qabla yadai. Kalau Anda mau sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Lutut.
Yang riwayat Abu Hurairah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir, falyadha yadayka qabla lukbataik." Kalau Anda ingin sujud, jangan sujud seperti duduknya unta, dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Tuh, bingung nggak? Bingung nggak? Karena baca terjemah. Karena baru dirasa belum tafaqquh. Kok bisa dua hadis statusnya sahih dua-duanya, bikin bingung, yang satu pakai lutut, yang satu pakai telapak tangan. Yang benar yang mana? Yang benar dua-duanya, pemahaman kita yang belum sampai ke situ. Saya sampaikan, Bu, yang pakai lutut ini, Pak, ini riwayat sahabat Wa'il bin Hujur. Wa'il itu lebih dulu masuk Islam dibandingkan dengan Abu Hurairah. Pada waktu itu nabinya masih kuat, ikut perang Badar, ikut perang Uhud. Kekuatan beliau masih prima. Dilihat Nabi salat turun sujud, lututnya yang turun duluan. Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Nabi wafat kurang lebih usianya 63 tahun. Karena itu beliau masuk Islam usia Nabi sudah sepuh, 60 tahun. Hadis-hadis yang disampaikan dalam usia Nabi sekitar 60-an itu menunjukkan kaki Nabi lututnya bermasalah. Kadang beliau pegang tongkat, kadang salatnya nyandar. Kenapa? Lututnya bermasalah. Karena umumnya semakin sepuh, masalah utama yang pertama apa? Lutut. Karena itu Abu Hurairah lihat Nabi sholatnya telapak tangannya turun. Karena ini meriwayatkan hadis yang dilihat, itu yang diriwayatkan, maka itu yang disampaikan. Maka ilmunya hadis datang namanya jam'un wa taufiq. Al jam'u wa taufiq, kumpulkan dua hadis, ambil pengertiannya. Inilah tafaqquh. Apa kesimpulannya? Oh, untuk sujud boleh menggunakan dua cara. Cara dasar pertama menggunakan lutut turun, baru kemudian telapak tangan. Yang kedua, kalau lutut bermasalah silahkan gunakan telapak tangan, tidak harus tua. Jangan juga anak-anak muda ada sholat di Masjid Istiqlal, turun kemudian telapak tangannya, jamaah lihat, tua nih. Mungkin dia main bola, kena tackle, dia cedera, lututnya bermasalah, turun pakai telapak tangan. Jadi pakai telapak tangan boleh, pakai lutut boleh. Yang salah pakai kepala duluan. Masalah. Nah, itu namanya fikih. Karena itu unta yang pertama ibil yang tidak punya beban, unta yang kedua ba'ir yang punya beban. Saya tanyalah ibu, Bu, unta itu berapa kakinya? Orang yang tak tahu unta bilangnya 4. Saya ngajar tafsir di Tripoli, anak-anak mahasiswa saya bawa ke kebun binatang. Nanti boleh praktekkan di sini. Yang pengajar di SD, di SMP, di pondok, baca tafsir tentang hewan-hewan dalam Al-Quran, keluarkan, main kebun binatang, tanyakan pada pawang hewannya, kenapa hewannya begini. Saya bagi 4 kelompok, ada kelompok unta, 2 kelompok kera, monyet, yang ketiga kelompok gajah, keempat kelompok ular. Begitu selesai dipanggil dengan nama hewannya, unta, datang, paling gak enak monyet tuh. Yang menarik unta ketika ditanya pawangnya, ternyata kakinya 2. Berapa kakinya? Depan tangannya, yang 2 belakang kakinya. Oh. Jadi kalau tidak ada beban, unta itu tidak ada beban, maka dia mendahulukan bagian depannya. Nah, kita sebaliknya, lutut dahulukan. Tapi kalau dia punya beban tunggangan, maka dia tekuk lututnya dulu, baru kemudian telapaknya. Itu maksudnya. Kalau kita ngaji fikihnya sampai ke situ dalam kajian kita, bahasanya apa, timbangannya apa, pakai alfiahnya. Dari mulai awal sampai akhirnya 1002 bait, gunakan kaidahnya. Oh, ini pakai balaghah, apa bacanya? Ma'ani, bayan atau badi'ah? Ini pakai arud, dari 16 buhur dipakai yang mana buhurnya? Apakah tawil, apakah rajas, apakah madid dan sebagainya? Paham sejarahnya, apa asbabul wurudnya, apa asbabun nuzulnya? Mengerti ini sempurna hukumnya. Nah, sekarang kita punya masalah, kadang-kadang ngaji tidak tuntas, yang paling celaka akhirnya saling mencela. Yang paling berbahaya, ini hadis Muslim, bahaya, menghilangkan pahala. Awas nih, yang ngaji Quran, ngaji sunnah, hati-hati nih, menghilangkan pahala. Kalau ada orang belajar bahkan beramal, setelah itu dia mencela orang lain, maka amal dari pelajaran dan pahalanya langsung ditransfer pada yang dicela itu.
Namanya hadis muflis. Maaf, fokus. Kata Nabi, akan datang orang mengaku umatku, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Dia itu rajin salat di dunianya, belajar dengan gurunya tentang tahajud, malamnya dia tahajud, nggak pernah putus. Cuma karena belajarnya nggak tuntas, dia mengatakan, berkesimpulan cuman dia yang benar, cara orang lain salah. Apapun itu. Ingat, kalau Nabi isyaratkan demikian akan terjadi. Wasyamin, puasanya rajin, dalil puasa hafal. Tapi bukan hanya dipakai ibadah, dalil itu dikumpulkan untuk menyoal orang lain, hanya untuk berselisih, hanya untuk mencela. Apa yang terjadi? Wasyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza, senangnya mencela. Wa kadzafa hadza, senangnya menuduh. Wa daraba hadza, ada yang bertengkar. Sekarang di konten kebanyakan bertengkar. Dulu orang ngaji mempererat silaturahim, yang tidak kenal jadi kenal, yang musuhan jadi berkawan, jadi pelukan, jadi berkasih sayang. Kenapa sekarang sesama orang Islam punya dalil, punya ajaran, punya keyakinan, tapi digunakan untuk menyerang orang lain? Yang paling bahaya, wasafaka dama hadza, ada yang menumpahkan darah dan menyebut nama Allah di dalamnya. Akan tiba satu masa, habis korban, dan dengan bangga menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terjadi begitu? Ingat ya, hati-hati nih, yang merencanakan, yang menyiapkan, yang melakukan, itu ancamannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati. Saya bermohon dan berdoa mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi lagi seperti ini. Jadi waktu kejadian bom di Jalan Tamrin meledak itu, saya di Lampung, jamaah langsung angkat tangan tanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya tajam menatap, saya bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Tapi akan ditemukan begitu. Kalau yang tadi bikin ketawa awal-awal itu muncul. Yang kedua itu kelihatan ada ilmunya tapi bermasalah. Kan setelah paham Quran akhlak, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Kalau ngaji Quran dapat ayat, paham dalil, yang pertama kali terjadi tazkiyatun nafas. Akhlaknya muncul, adabnya hadir. Adab itu yang mengantarkan kita pada keberkahan, dan itu yang menguatkan silaturahim. Sekarang kita kehilangan itu. Demi kedudukan, demi jabatan saling menjatuhkan. Demi usaha harta benda saling menyakiti. Nah, ini yang paling aneh, demi mengklaim ibadah jadi saling kemudian menyakiti. Itu masalah ilmu. Satu tuh. Karena itu 4 kualifikasi. Imam Nawawi mengatakan wala yata'allamu, ini cari ulama, cari ulama. Cari di Banjarbaru, di Kalimantan Selatan, ngaji, cari 4 ulama tipikalnya begini, kata Imam Nawawi di kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Wala yata'allamu, dan kalau ada penuntut ilmu ingin belajar dengan benar, maka cari guru dengan 4 kualifikasi. Illa mimman takammalat ahliyatuhu, 1 pakar di bidangnya. Jadi kalau ingin ngaji tafsir, cari ahli tafsir, guru ahli tafsir. Hadis, cari tuan guru ahli hadis. Tidak semua ustadz menguasai semua hal. 2, wa dhaharat diyanatuhu, tampak ketakwaannya, kelihatan dia ibadahnya, kelihatan tilawah Qur'annya, rajin dengan zikirnya. 2. 3, wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dia kenal risalahnya, dia cari ridha Allah, bukan mencari materi dunia. Wala tamnun tastakfir, dia siapkan dirinya untuk, bukan untuk mencari dunia, yang penting Allah ridha. Karena itulah ulama sering mengingatkan, dan tolong doakan kami para ulama, para ustadz supaya lurus. Jamaah datang dari asar, dari siang, malam mencari akhirat, masa ustadz dia cari dunia? Kan musibah. Seringkali perbedaan para ustadz bukan karena pendapat, tapi karena pendapatan dunia. Hati-hati itu. Hati-hati. Popularitas, materi dunia, tantangan. Cari yang guru betul-betul ikhlas, yang tidak diukur dengan amplopnya, tidak diukur dengan transferannya. Saya paling tidak suka kalau ada undangan kemudian bertanya berapa tarifnya Ustaz Adi. Tidak ada.
Kalau ada orang mengatakan Ustadz Adi sekian begini, itu pasti bukan bagian dari kami. Saya selalu mengatakan, kalau anda dari daerah, dari manapun, saya tidak melihat siapa anda, dari mana anda berasal. Yang penting bagi saya sehat, waktunya ada, saya datang. Jadi ke Kalimantan ini bukan karena pilih-pilih. Kalau sehari datang 300 undangan, setahun cuma 365 hari, kita mesti atur. Saya tak melihat siapa yang mengundang, saya tak melihat di mana tempatnya mesti datang. Dan tidak perlu anda iuran-iuran. Pemerintah daerah, kota Madya kalau mau undang-undang tak perlu nyiapkan anggaran. Kami berangkat bisa datang, kami datang. Lebih baik perhatikan masyarakat, ayomi masyarakat, karena kami punya kontrak dengan Allah. Jaga nilai ibadah. Nah teman-teman cari, kalau ada orang-orang ulama demikian di Banjarbaru, jaga itu ulamanya, jaga keluarganya, jaga dengan doa, jaga dengan perhatian, karena susah menemukan yang demikian. Yang keempat, washtaharat siyanatuhu, akhlaknya mulia. Jadi kita dapat ilmunya, dapat agamanya, dapat ibadahnya, dapat akhlaknya. Itulah yang menjadikan keluar dari majlis ilmu akhlaknya mulia, bicaranya baik-baik, melihat orang dengan tatapan kasih sayang. Orang taubat itu bukan karena ceramahnya, lihat wajahnya sudah ingat Allah. Ada orang melihat tetangga kan sudah ingat utang tuh. Jadi ada orang melihat, banyak dulu ulama itu yang datang ke majlis ilmu hanya untuk melihat sosok temannya, begitu melihat balik lagi. Kok anda nggak teruskan? Saya cuma ingin lihat sosok yang mengingatkan saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Balik lagi khusyuk ibadah. Nah, sulit menemukan yang demikian. Dan saya percepat, itu ilmu. Dua, ini sebagai nasihat saya, yang memilih jalur kedudukan, apapun itu bentuknya, pertama yang harus diingat itu adalah bekal untuk ibadah yang akan dihisab di hari kiamat. Kalau tahu itu adalah bekal ibadah, maka niatnya akan benar, caranya akan benar, dan tawakalnya akan benar. Kenapa? Karena akan tiba satu masa orang ingin mendapatkan kedudukan, bisa saling berebut untuk menyingkirkan, menyungkurkan, dan mengecilkan. Ada yang menzalimi. Yang penting bagaimana saya naik ke atas, yang lain saya tak peduli. Akan tiba masanya demikian, maka orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan bagian itu, yang dia lihat ini adalah bagian ibadah saya yang akan dihisab di hari kiamat nanti. Maka dari itulah Nabi mengajarkan beberapa sahabat untuk peka terhadap masyarakat yang memilih kedudukan. Semua Nabi itu gembala kambing. Apa hikmahnya? Saya baru tahu ketika saya naik ke atas bukit untuk melihat kambing. Ternyata kambing bunyinya berbeda-beda. Tahu bunyi kambing? Gimana bunyinya? Bukan, Bu. Saya masuk tuh ada 3 jenis embe. 3 jenis masuk, mbe. Yang agak tengah, mbe. Yang agak jauh, mbe. Oh, saya bilang tuh ada 3. Saya pastikan lagi, dekati lagi. Oh, ternyata beda suaranya. Saya tanyalah kemudian sama yang merawat kambing, kenapa suara kambing ini beda-beda? Ustadz, yang pertama ini saat lihat orang, karena biasa dia lihat kalau orang datang bawa makanan, ini menunjukkan dia lapar pengen makan. Yang kedua, kalau suara begini Ustadz, ini ada masalah pada perutnya atau pada tubuhnya, dia sedang merasakan sakit. Karena kalau datang dengan suara begitu, dia memberikan kode kepada perawatnya, sakit pengen dirawat. Yang paling kencang Ustadz, ini yang mungkin dia takut atau khawatir karena baru-baru tidak biasa lihat orang, ada suara ketakutan minta perlindungan dari induknya. Ternyata suara embikan kambing berbeda-beda, ingin menunjukkan kepada penggembalanya perhatian sesuai kebutuhannya. Inilah hikmahnya kenapa semua nabi menggembala kambing, supaya tahu suara umatnya. Oh, jalan Banjarbaru depan rusak. Oh, yang di sana sembako belum datang. Oh, SPP kemahalan yang di situ. Maka dengan tahu keadaan umatnya, dia belajar, dia niatkan untuk ibadah, dan dia yakin akan dihisab. Hati-hati itu. Di antara pemimpin akan datang duluan dihisab di hari kiamat, dan itu dihisab berdasarkan umat yang dipimpinnya.
Ada anggota terpilih DPR datang sowan ke tempat kami di Bekasi mengatakan, Ustadz mohon doakan. Alhamdulillah saya telah terpilih masuk ke Senayan. Saya bilang berapa suara yang Anda dapatkan? Kurang lebih 100.000 Ustadz. Nah Anda akan dihisab dengan 100.000 orang itu. Langsung berubah, tadinya tegak jadi menunduk begini. Maka mari kita berdoa. Ingat-ingat siapa yang memilih Anda, mana konstituennya, itulah setiap orang dihisab oleh Anda. Maka ketika seorang kaki anak penggembala tergelincir di Irak dan berteriak, wah Umar, Umar langsung berkata, cepat saya mendengar ada seorang anak tergelincir di Irak. Padahal Umar menjadi seorang khalifah berada di mana? Karena tahu ketika orang mengalami kesulitan dan ada di bawah naungannya, dia yang dihisab. Kalau Anda dipilih untuk mendapatkan harta, bukan ingin mengangkat status sosial kita, karena memang rizkinya sudah ditetapkan, memang segitu. Jadi nggak usah terlalu bangga, apalagi disusupi ria. Kenapa? Karena memang bekal ibadah kita lewat situ. Yang hartanya dilihat oleh kita kadang ini kekurangan, ternyata dia kelebihan ibadah dengan fisiknya. Karena dirasa kurang, dia banyak puasa, dia banyak tahajud, dia banyak baca Quran. Ini jangankan yang sunnah, fardu sering terlambat. Cita-cita pengen surga Firdaus, nggak nyampe tenaganya, maka dikirimkan kelebihan harta supaya sedekah, supaya zakat, supaya infak, supaya berbagi. Jadi kalau Allah mengirimkan penambahan yang kita sebut bertambah harta, sebetulnya itu bekal yang Allah kirimkan supaya kita banyak beribadah lewat harta itu. Coba lihat-lihat pulang dari sini. Terakhir tenaga. Cukup nanti ambil perannya, istiqomah dengan itu, jaga sampai kita meninggal dunia menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menutup dengan satu kisah nyata. Seorang kakek satu daerah nyata, saya nggak perlu sebutkan. Kakek ini cuma mengambil yang keempat seperti Bilal tadi sanadnya. Maaf, beliau memilih merawat musola saja. Musolanya sederhana, tempatnya jauh dari tempat baik seperti kita sekarang, ada di daerah di desa walaupun suasananya kota. Tapi saking ikhlasnya beliau merawat musola ini, tiba-tiba datang seorang dari Qatar lewat ke situ dan mengatakan, saya ingin merenovasi musola ini, tapi yang merawat harus bapak ini. Pertanyaan saya, siapa yang mengantarkan orang itu dari Qatar jauh-jauh kok bisa ke daerah itu? Allah itu kalau sudah senang dengan niat kita, sudah ikhlas kita, sudah benar ibadah kita, Allah kirimkan penguat dan peyakin amalan kita mengantarkan pada husnul khatimah. Jadilah musola itu direnov, kakek itu merawatnya, beliau yang buka pintu, beliau yang ngepel, beliau yang melipat karpetnya, beliau adzan, beliau qomat, beliau imami. Kamis puasa, Senin Kamis puasa. Kamis puasa, sore ba'da asar, beliau tidur nunggu buka di masjid yang beliau jaga, musola yang beliau rawat, tiduran sambil zikir, merem-melek, merem-melek, merem-melek. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan. Beliau diwafatkan di tempat yang beliau rawat, pada hari beliau berpuasa, di hari yang baik ketika amalan diangkat kepada Allah di hari Kamis. Bayangkan waktunya mulia, pekerjaannya sedang puasa, ada di musola yang dirawat, dan meninggalnya hanya merem-melek, merem-melek, meninggal, selesai. Husnul khatimah. Antum saya lihat sebagian sudah merem-melek, merem-melek tuh ya, enggak. Tapi nggak tahu bekal kita bagaimana ini. Tolong yang punya kedudukan dipakai pada yang baik-baiknya, karena akan dihisab. Ya, kalau nanti sedang bikin kebijakan, tiba-tiba ada makelar datang, Bu, Pak, kalau nanti proyek saya lewat begini, fee-nya 5 miliar. Tolong katakan, maaf, jari saya dipakai tahiyat dalam sholat, tidak akan pernah saya gunakan untuk maksiat. Jari tahiyat malu dipakai sholat, telunjuk begini, terus ini digunakan untuk tanda tangan maksiat, apa nggak malu? Habis maksiat sholat, at-tahiyatul mubarakatuh sholawat, kata malaikat. Habis maksiat dipakai sholat, ada tawaran maksiat, katakan ini jari tahiyat, tidak akan pernah dipakai untuk maksiat. Dia balik lagi, setannya tambah pangkat yang tinggi, balik katakan, Bu, Pak, fee-nya nambah 50 miliar. Kan
sudah saya bilang tadi. Tunggu, saya istikharah dulu. Tidak ada maksiat yang diistikharahkan. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Jaga kondusivitas, rukun semuanya. Toh kita meninggal juga. Musuh kita satu sudah banyak, setan. Cita-cita pengen ke surga. Tadi saya di Batu Licin tanya jamaah pada Jumat. Ini saya tanya lagi nih sama jamaah sekarang. Siapa yang pengen ke surga angkat tangan? Dah turun. Yang pengen surga Firdaus angkat tangan. Bersama Nabi. Dah turun. Siapa yang nggak punya salah? Siapa yang kesalahannya satu saja? Siapa yang salahnya banyak? Oh, ya. Ini saya kasih tahu nih. Nabi Adam keluar dari surga, salahnya berapa? Satu. Makan buah terlarang, keluar dari surga. Salah satu, keluar dari surga. Antum tadi ngaku banyak pengen masuk. Maka dari itu jangan nambah musuh lagi, jalin silaturahim, ya. Tertib, kondusif, sayangi, kuatkan. TNI, Polri bantu, Banser dengan Kokam, akur, rukun, ormas-ormas kompak, ya. Kalau suasana apapun, mau pilkada, mau politik, mau apa, jangan saling menggunakan kekuatan untuk menyakiti, menjatuhkan, karena kekuatan itu di tangan Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tak akan jadi. Kalau Allah berkehendak, kalau dia baik, kebaikannya untuk masyarakat. Kalau kurang baik, ditampakkan yang kurang baik untuk diperbaiki. Kalau ada orang dititipkan harta, gunakan untuk berbagi dalam keadaan yang baik. Cukup jaga itu sampai kita meninggal. Jangan tambah banyak masalah. Dalil gunakan untuk ibadah. Tahan lisan kita sampai ke ujung kaki kita. Insya Allah selamat dan mudah-mudahan husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabul di malam hari ini. Nah, sebelum saya menyampaikan doa, nanti insya Allah saya lewat sahabat kami nanti Pak Mu'ti, saya titipkan ke Yayasan Halabi Abu Lisa. Siapa yang mau jadi ahli Quran ini? Nanti begini. Nanti saya titipkan buku untuk menghafal praktis Al-Quran. Namanya At-Taisir, menghafal Quran 30 juz 30 hari. Bukan juz 30 juz. Nanti ada cara pelatihannya. Nanti kami berikan dan tidak boleh itu dibeli. Pak Mu'ti, Bu Lisa mau punya apapun tidak boleh beli, karena memang itu kami wakafkan betul. Kami tak cari uang dari itu. Wakaf dibagikan. Nanti insya Allah kami siapkan 3.000. 3.000 ini satu paket 3 buku. Jadi 3.000 itu artinya ada 9.000 buku. Nanti ada pelajarannya. Kalau nanti ada waktu bisa disusun, kami kirimkan pengajar ke sini. Insya Allah bisa diajarkan 30 hari 30 juz. Kemarin ada rekor 17 hari 30 juz. Ada yang 24 hari, ada yang 25 hari. Ini saya kasih rahasia ya, tapi ini diantara kita saja ya. Ini live ya. Ya sudah, tawakal aja lah. Kalau Anda tidak mulai, Anda tertinggal. Kami ada kelas khusus. Maaf yang ibu, akhwat, saudariku, maaf. Saya mengamati kenapa ada perempuan yang beraktivitas malam. Saya minta beberapa santri saya, coba bisa ditelusuri. Bismillah, ikhlas, tanya kebutuhannya apa, ikhtiar penuhi. Maka ditanya berapa kebutuhannya sebulan, sekian. Tinggalkan kegiatan ini, asal mau ngaji saja. Kalau mau beraktivitas cuma ngaji, kalau mau packing madu silahkan. Maka apa yang terjadi? Ditinggalkan oleh orang-orang ini kegiatan itu. Beliau ngaji, didampingi. Sekarang yang tadinya perempuan keluyuran malam hari, sekarang ada yang sudah khatam 5 juz Al-Quran. Ada yang sudah ngajar di sekolah Quran dari yang tidak kenal Quran. Dan demi Allah saya katakan, begitu sudah dapat dengan Quran, semua jadi berubah, jadi baik. Karena memang berkahnya begitu. Quran turun di malam hari jadi Lailatul Qadar, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, di bawah Jibril Sayyidul Malaika, dapat ke Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, turun di Mekah Mubarakah, turun di Madinah Munawwarah. Siapa yang punya Quran dalam dirinya pasti berkah hidupnya. Anak yang hafal Quran, ibu bapaknya pasti mulia itu.
Kami pernah pimpin jamaah khusus undangan Saudi Arabia untuk haji. Kami dipilih Amirul Hajj 2018. Saya tak tahu siapa yang berangkat, ternyata ahli Quran. Yang hafal anak kecil, yang berangkat ibunya. Ayah meninggal dapat cahaya, gurunya berangkat, musyrifnya berangkat. Satu anak yang hafal yang ikut banyak. Pokoknya kalau anaknya sudah dekat dengan Quran, walaupun orang tuanya belum hafal, itu berkah insyaallah. Ya, saya sayang dengan anda semua. Nanti insyaallah kami titipkan supaya ada perubahan. Saya ingin begitu datang ke sini lagi, ternyata wajah-wajah yang dilihat ini, alhamdulillah insyaallah ini sudah 10 juz. Ini 20 juz, ya. Itu 30 juz. Ini juz 30. Saya bisa gitu ya. Alhamdulillah. Nanti kita siapkan ya. Dan mari kita berdoa kepada Allah dengan khusyuk. Saya izin untuk duduk. Mari kita beristighfar bersama-sama. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa natubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa natubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya rabb kama 'allamtana an nahmadaka. ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, di malam hari ini kami memuji-Mu dan bersyukur atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami. Walau dalam hidup ini kami masih sedikit sekali mensyukuri semua nikmat-nikmat itu. Nusalli wa nusallimu ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami bersalawat pada Rasulullah dengan kerinduan untuk meneladani beliau, mengikuti jejak kehidupan beliau, dan saat kembali wafat bisa berjumpa dengan beliau. Rabbana inna nas'aluka khairan ma sa'alaka rasulukal mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon segenap kebaikan yang pernah dimohonkan oleh Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min kulli ma sta'adza bika anhu rasulukal mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu dari segenap keburukan yang pernah diperlindungkan oleh Rasul muliamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan biarkan satu jamaah pun datang ke tempat ini untuk belajar bila ia membawa dosa kecuali Engkau gugurkan seluruh dosa-dosanya ya arhamar rahim. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada yang datang di majlis malam ini membawa kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Ya Allah, jika ada yang kesulitan di antara kami, dengan keikhlasan ia mengaji malam hari ini, maka hilangkan seluruh kesulitannya. Allahumma ya arhamar rahimin, alif baina qulubina lilattahid biridhaka ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, lembutkan hati kami di malam hari ini untuk dapat merajut silaturahim di antara kami, memupuk ukhuwah, menghilangkan adawah. Tubna ilaika taubatan nasuha, wa'fu anna an khati'atina wa kaffir anna sayyi'atina. Ya Allah, jika ada pelaku maksiat hadir di majlis ini, sekitaran masjid ini, mohon sadarkan ya Allah, sentuh hatinya supaya ia mau bertobat sebelum ia wafat ya arhamar rahimin. Allahumma ya arhamar rahimin, ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, mohon sucikan dan bersihkan hati kami dari berbagai penyakit hati yang mengotorinya. Jauhkan kami dari sifat iri hati, sifat dendam, sifat dengki, sikap takabur. Bersihkan hati kami ya Allah seperti Engkau bersihkan hati-hati orang soleh sebelum kami. Allahumma ihfadz hadhil bilad wa hadhil madinah hadhil qarya wa khasatan fi Banjarbaru wa Kalimantan Janubiyah wa Indonesia amatan. Ya Allah, mohon jaga negeri yang kami cintai Indonesia, berkahi negeri kami ya Allah, jauhkan kami dari perpecahan, satukan masyarakatnya dalam kebaikan. Jaga Kalimantan Selatan ya Allah, jaga Banjarbaru ini ya Allah, jangan biarkan ada satu tapak di daerah ini berlangsung maksiat di dalamnya ya arhamar rahimin. Allahumma hdi wahfad umara'aha liyahtadu ilaika liyukhaffifu hisabahum yawmal qiyamah. Ya Allah, berikan hidayah kepada para pemimpin, calon-calon pemimpin,
Berikan hidayah kepada mereka ya Allah, agar mereka mengemban amanah dan meringankan hisab mereka di hari kiamat. Kami mencintai mereka ya Allah. Allahumma jadikan ya Allah di negeri kami yang berkasih sayang antara rakyat dengan pemimpinnya. Jauhkan kami dari perpecahan, satukan kami dalam kebaikan. Allahumma hafad ya Allah kula ulmana min TNI wa fardi kullu man yusyarik fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, jaga dan berkahi prajurit-prajurit kami, anggota kami di TNI, di Polri. Kompakkan mereka, jauhkan dari orang-orang yang hendak mengadu domba mereka, kuatkan mereka untuk menjaga negeri kami dalam kebaikan. Allahumma sadarkan siapapun bahwa mereka akan dihisab ya arhamar rahimin. Allahumma hafadh ulama'ana waj'alhum mukhlasin lakad-din. Ya Allah, kami mohon ya Rabb, jaga para ulama kami, para guru kami ya Allah, para ustadz kami, habib kami. Jauhkan dari perpecahan ya Allah, jaga mereka dari pengadu domba ya arhamar rahimin. Berikan kekuatan agar ikhlas mencerahkan umat, jauhkan dari godaan-godaan dunia. Allahumma ya khairan nasirin, Allahumma ansur ikhwatana fi Palestin, fi Gaza ya arhamar rahim. Allahumma ja'al ahya'ahum mujahidina fi sabilik wa mautahum syuhada. Ya Allah, kami mohon dengan segala kekurangan dan kelemahan kami, mohon jaga, lindungi dan berikan pertolongan pada saudara-saudari kami di Palestina. Allahumma ya Allah, Allahumma afu anna waghfir lana dhunubana an dha'fina fi nusrati ikhwanina fi Palestin. Ya Allah, ringankan hisab kami di hari kiamat karena kelemahan dan ketidakmampuan kami menolong saudara-saudara kami di Palestina. Saat mereka teraniaya, kami malah sibuk bertengkar, saling menyalahkan, kadang mencaci maki. Ampuni kami ya Allah. Allahumma asli ahwalana ma yuqarribuna ilaik. Ya Allah, mohon perbaiki keadaan kami agar kami bisa meningkat ibadah dan lebih dekat kepadamu. Waj'al hayatana hayatan tayyibah wa wafatana husnul khatimah. Ya Allah, jika memang masih ada hari esok untuk kami berkehidupan, mohon berkahi dan jadikan esok kami lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan bila pun kami mesti wafat di malam ini, mohon wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Tawaffana muslimin biqauli ya Allah la ilaha illallah Muhammad Rasul. Fa'ajib kalimatana biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, mohon jangan biarkan kami wafat kecuali kami mampu mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan mohon jawab kalimat kami ya Allah dengan panggilanmu yang indah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepadaku. Aku ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Aku telah siapkan surga untukmu, cepat pulang kau menjadi hamba-Ku. Allahumma ashtaqna bi Rasulillah, Allahumma ashtaqna bi Rasulillah. Ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah, kami rindu dengan Rasulullah. Lam narahu fil haya wala fil manam. Allahumma ya arhamar rahimin la tudayya' dumu'ana ya Allah. Rizqna ni'matan lil liqama al habibil mustafa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan sia-siakan air mata kami di malam hari ini. Berikan kami kesempatan saat pulang menghadap kepadamu untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alhiqna ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan berikan kami teman hidup yang baik ya Allah untuk mencontoh para nabi, orang-orang saleh, orang-orang jujur, orang-orang benar di jalanmu. Lindungi kami sampai kami wafat kembali kepadamu ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa nuran lana fil qubur wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami ahli Al-Qur'an, jadikan Quran sebagai teman kami di dunia, cahaya bagi kami di alam kubur, syafaat bagi kami di akhirat ya arhamar rahimin. Waj'al walidina mubarakin. Ya Allah, berkahi orang tua kami. Bila telah wafat, jadikan perilaku kami menjadi amal soleh menerangi kubur mereka. Bila hadir bersama kami, beri kesempatan membahagiakan mereka. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami para ayah dan ibu,
Ampuni kami ya Allah, para orang tua, jika memang anak jauh darimu bermaksiat karena kami tidak peduli dengan mereka. Allahumma ighfir ummahat wal aba wal aulad wal a'ila ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ya Allah kulla amalina jariyatan fi sabilik. Ya Allah, jadikan seluruh amal di malam hari ini amal jariyah. Ikhlaskan semua yang berniat untuk ibadah di malam hari ini ya Allah. Jauhkan dari kepentingan-kepentingan dunia. Berkahi tempat ini ya Allah, berkahi majlis ini ya Allah, berkahi siapapun yang datang ke sini dalam hikmah kebaikan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, karena kami akan ke Banjarmasin dan besok subuh waktunya singkat untuk kembali, jadi kami cukupkan. Kalau nanti ada diskusi tanya jawab besok subuh saja di Masjid Al-Jihad. Pulang yang tertib, yang rapi, doa sama Allah, mudah-mudahan semua kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kami sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahu wafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.